memang ular king koros ini tidak berbisa, tapi sangat agresif. Yang kita panen itu bawal merah dan juga nila merah. Ini mereka dipanennya sama-sama setiap 2 bulan sekali. Ini megangnya harus hati-hati loh, karena ini semua permukaannya itu tajam sebenarnya. Perairan Waduk Cirata menyambut petualangan saya di Tatar Pasundan, Jawa Barat. Bersumber dari Sungai Citarum, danau seluas 62 km persegi ini menjadi sumber penghidupan bagi warga sekitar. Pagi-pagi sekali para petani keramba di Waduk Cirata sudah sibuk beraktivitas karena sebentar lagi kita sama-sama mau panen ikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dibangun pada tahun 1980-an, Waduk Cirata berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA serta menjadi regulator untuk mengalirkan air ke 3 kabupaten, yaitu Cianjur, Purwakarta, dan Bandung Barat. Tidak hanya itu, kelompok petani jaring keramba apung memanfaatkan perairan waduk ini untuk usaha perikanan. Akhirnya kita sampai, jaraknya dari daratan tadi sekitar 10 kilo dan ini memang posisinya ada di tengah-tengah. Kalau dilihat sekeliling saya ini seperti perkampungan di atas air. Karena memang ada orang-orang yang berada di dalam rumah itu bertugas untuk kasih makan ikan. Total kerambanya di sini mencapai ribuan, jadi benar-benar banyak banget. Tersebar di berbagai penjuru, terdapat sekitar 8.000 keramba di Waduk Cirata. Tak heran, setiap harinya aktivitas petani keramba tidak pernah berhenti. Jadi di sini sistemnya sebelum dipanen itu ikannya dicek dulu. Kalau gendut atau besar ukurannya, perutnya ya, lebih ke perutnya sih sebenarnya. Kalau besar perutnya itu nggak diambil. Ternyata ini ikan yang tadi itu perutnya gendut karena kembung. Masih ada pakan di dalamnya dan itu kondisi ikannya itu nggak bagus, makanya nggak dipanen. Dalam satu keramba, terdapat minimal 4 petak jaring dengan jenis dan usia ikan yang berbeda-beda. Cara panennya, jadi dari ujung sebelah sana itu didorong jaringnya pakai bambu. Jadi nanti ikannya itu berkumpul semua nih di sini. Tinggal diambil-ambilin. Jadi lebih gampang nanti ngambilnya. Ayo. Nah, udah kelihatan nih ikannya. Di bagian ujung, jaring otomatis terangkat dan ikan dapat diambil dengan mudah. Ikannya udah mulai kelihatan. Satu petak keramba biasanya berisi lebih dari 1 ton ikan. Jadi di dalam sini tuh nggak cuma ikan bawal aja, tapi ada ikan nila juga. Untungnya mereka nggak berantem di bawah. Banyak banget, ada ribuan. Para petani biasa membesarkan nila dan bawal dalam satu kolam sembari terus memantau pakannya tercukupi. Tujuannya agar pertumbuhan kedua ikan ini tetap seimbang dan tidak terjadi kompetisi, karena bisa membuatnya terluka sehingga menurunkan kualitas dan nilai jualnya. Panennya itu bareng pengepul dan nanti sama-sama dijual langsung ke tempat pelelangan. Ini sekarang saya misahin dulu antara ikan bawal dan juga ikan nila. Wah, makin berantakan ikannya. Ketika bawal dan nila sudah dipisahkan, ikan langsung diserok dan ditimbang. Yang kita panen itu bawal merah dan juga nila merah.
Ini mereka dipanennya sama-sama setiap 2 bulan sekali. Tuh. Proses pembesaran ikan bawal merah tergolong cepat karena nafsu makannya yang tinggi. Selain itu, media yang dialiri air segar terus-menerus membuat pertumbuhannya semakin optimal. Dan dipanennya itu sekilo isi 6. Jadi kurang lebih seperti ini nih. Nah, segini nih. Untuk hitungannya. Kami harus beradu gesit dengan pergerakan mereka. Ratusan tong sudah terisi ikan hasil panen. Selanjutnya siap diangkut menggunakan kapal besar. Lanjut ikan-ikannya dimasukkan ke dalam tong yang isinya tuh udah ada es batunya supaya ikannya lebih awet karena nantinya akan dibawa ke Jakarta bahkan bisa sampai ke luar pulau yaitu Pulau Sumatera. Ikan-ikan ini harus dipastikan tetap segar hingga ke tempat pelelangan. Karena target ikan kita itu 5 ton makanya mau ada keramba yang kita panen lagi. Jadi ada berapa keramba, Kang? 3? Oh 2 lagi, masih banyak. Oke, ayo Kang. Kapal kami kembali menyusuri perairan Waduk Cirata. Jadi kenapa keramba-keramba di sini tuh sangat menjamur? Karena yang pertama banyaknya permintaan. Dan yang kedua itu dekat dengan perkotaan. Yang ketiga lingkungannya juga sangat mendukung. Sejak dibangunnya danau buatan ini pada tahun 80-an, banyak warga yang beralih profesi menjadi petani keramba. Sekarang saya berkesempatan untuk ikut mendorong jaring sampai ke pinggir sini supaya ikan-ikannya terkumpul. Wah, tuh kan! Mulai terbang ikannya. Lompat-lompat. Tidak hanya menjadi salah satu danau buatan terluas di Jawa Barat, waduk ini juga tergolong cukup dalam, yaitu mencapai 150 meter. Tugas kali ini tidak menemui banyak hambatan, hingga hasil panen siap diangkut menuju darat. Tidak jauh dari posisi kapal bersandar, truk sudah terparkir menunggu ikan hasil panen hari ini. Tong-tong berisi ikan selanjutnya langsung dipindahkan untuk pengiriman. Waduk Cirata sebagai penghasil ikan air tawar terbesar di Jawa Barat, ikan-ikannya pun bisa dinikmati sampai ke luar pulau. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Walaupun memang ular king koros ini tidak berbisa, tapi sangat agresif.